Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Yang saya hormati Ibu Kepala UPT SDN 243 Gresik serta Bapak Ibu Guru UPT SDN 243 Gresik. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat, nikmat, hidayah serta inayahnya sehingga kita semua dapat menghadiri acara hari ini, yaitu desiminasi budaya positif di sekolah dalam keadaan sehat walafiat tanpa halangan suatu apapun. Keduanya tak lupa sholawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Sebelum acara ini kita mulai, marilah kita baca suratul Fatihah terlebih dahulu agar nantinya acara desiminasi ini berjalan dengan lancar dan bermanfaat bagi kita semua. Ila hadiniyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Terima kasih, langsung saja di sini saya akan menyampaikan tentang aksi nyata saya di modul 1.4, yaitu tentang budaya positif. Saya sendiri Zakiatul Darajah JGP angkatan 11. Nah, ada latar belakang kenapa saya menyampaikan desiminasi ini, bahwa memang budaya positif ini sangat penting kita terapkan di sekolah kita. Karena selama masa guru penggerak saya sudah belajar tentang modul ini dan tugas saya yaitu bisa mengimbaskan kepada teman-teman apa sih budaya positif dan bagaimana nantinya kita menerapkan budaya positif di lingkungan sekolah kita. Adapun tujuan dari desiminasi ini, yang pertama, nantinya Bapak Ibu mengetahui definisi dari disiplin positif atau budaya positif. Kemudian mengetahui dan memahami konsep-konsep dari budaya positif, menerapkan budaya positif di lingkungan sekolah dan menumbuhkan motivasi intrinsik yang ada di dalam diri murid serta mengembangkan restitusi. Ada yang tahu restitusi itu apa? Ini ada yang baru mendengar restitusi, ada yang sudah mengetahui restitusi dari materi yang ada di PMM. Ada konsep-konsep disiplin positif sendiri yang nantinya akan kita pelajari, yaitu tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Kemudian tentang teori motivasi, hukuman konsekuensi, dan penghargaan, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia. Dan jadi setiap perilaku manusia itu untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. 5 posisi kontrol dan segitiga restitusi. Nah sebelumnya lanjut ke konsep-konsep yang sudah kita bahas tadi, saya punya pertanyaan pemantik. Biasanya dalam pembelajaran Bapak Ibu kan dikasih pertanyaan pemantik biar menambah semangat dan motivasi Bapak Ibu semua. Coba pertanyaan pemantik di sini, apa sih yang Bapak Ibu ketahui tentang disiplin positif? Adakah yang mau mengemukakan pendapatnya disiplin positif itu apa? Monggo, adakah yang mau memberikan pendapat tentang disiplin positif? Disiplin aja ke disiplinan saja? Monggo. Ya. Disiplin positif itu seperti kebiasaan yang baik. Beri tepuk tangan untuk Bu Novi. Pembiasaan yang baik. Ada lagi pendapat yang lain? Yang saya ketahui tentang disiplin positif adalah cara bagaimana kita menggunakan untuk membentuk sikap atau kepribadian anak didik itu menjadi mandiri. Terima kasih.
Beri tepuk tangan untuk Bu Thayyibah. Itu cara untuk menjadikan anak lebih mandiri. Oke, lanjut ke Bu Yani. Terima kasih. Kalau menurut saya, disiplin positif itu sama seperti budaya positif di sekolah yang mendorong siswa untuk berperilaku positif di lingkungan sekolahnya dan menjadi pertumbuhan akademis dan sosial di lingkungan masyarakatnya. Terima kasih. Nah, semua yang diutarakan ibu-ibu guru tadi benar sekali, bahwa kedisiplinan atau disiplin positif itu nantinya akan menjadikan seorang anak itu lebih mandiri, lebih bertanggung jawab. Selanjutnya, sudahkah kita menerapkan disiplin positif baik dalam diri kita maupun di sekolah atau disampaikan kepada murid-murid kita? Ya, sudahkah kita menerapkan disiplin positif? Tentunya di sekolah kita sudah. Tapi untuk tata caranya nantinya akan kita bahas lebih rinci lagi. Nah, di sini bahwa disiplin positif dan nilai kebajikan yang universal, yaitu pendekatan mendidik anak untuk melakukan kontrol diri, membentuk kepercayaan diri, sehingga anak tersebut akan lebih mandiri. Tapi di sini disiplin positif tidak identik dengan memberikan hukuman kepada anak. Tidak seperti itu. Disiplin dapat membuat seorang dapat menggali potensinya menuju sebuah tujuan yang dihargai dan bermakna. Dengan kata lain, bagaimana cara kita mengontrol diri, mengontrol anak didik kita agar tercipta seorang peserta didik yang mandiri dan bertanggung jawab dengan mengacu pada nilai-nilai yang kita yakini. Jadi, apa yang dilakukan anak didik kita sesuai dengan nilai-nilai yang disepakati dan norma-norma yang berlaku. Apa sih nilai-nilai kebajikan itu? Lah, di sini nilai-nilai kebajikan universal merupakan nilai yang disepakati bersama. Ya, kemudian nilai-nilai ini merupakan fondasi dari perilaku murid dan nantinya akan menumbuhkan sifat-sifat positif manusia untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Ini nilai-nilai kebajikan universal. Nah, kita kan sekarang ada di kurikulum Merdeka. Tentunya nilai-nilai yang kita pahami dan kita terapkan kita sebut sebagai nilai profil pelajar Pancasila. Dan di situ ada 5 nilai yang harus kita terapkan dan kita yakini, yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Coba Bapak Ibu, biar menambah semangat, tidak ngantuk, kita menyanyikan lagu nilai profil pelajar Pancasila ya. 1, 2, 3. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Nah, itu nilai-nilai yang kita gunakan dan kita sampaikan kepada anak didik kita. Adapun nilai-nilai lain yang disusun oleh IBO Primary Years Program atau disebut PYP. Lah, ada nilai toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, dan yang lain sebagainya. Lanjut. Teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Nah, di
motivasi manusia itu dibedakan menjadi dua. Ada motivasi eksternal dan ada motivasi internal. Motivasi eksternal itu berarti dari luar manusia itu sendiri, dari luar. Sedangkan motivasi internal itu tumbuh dari dalam seseorang. Ada motivasi eksternal, tindakan yang dilakukan untuk menghindari hukuman. Jadi tindakan kita, perilaku murid-murid kita itu dilakukan hanya untuk menghindari hukuman dari bapak ibu maupun dari yang lainnya. Kemudian ada lagi tindakan yang dilakukan hanya untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Jadi murid-murid kita, kalau saya tidak melakukan itu berarti saya tidak mendapatkan penghargaan, saya tidak mendapatkan imbalan, berarti dia tidak akan bertahan lama tindakan dan perilakunya karena ada sebab sesuatu yang dia inginkan. Kemudian ada yang disebut motivasi internal, yaitu motivasi ini tumbuh dari dalam diri seorang murid. Jadi dia meyakini, kalau aku melakukan itu, aku akan menjadi seperti orang ini. Aku akan menjadi seperti ini. Nah, dia meyakini dalam dirinya sendiri. Ini ya kayak kita yakin kalau saya mengerjakan sesuatu, Allah loh tak maha tahu. Itu masuk ke motivasi internal. Nah, kalau ada sebab sesuatu itu masuk motivasi eksternal. Sekarang hukuman dan penghargaan. Ada yang namanya hukuman, ada yang namanya konsekuensi, dan ada yang namanya restitusi. Apa sih hukuman itu? Nah, ini perbedaannya hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman sesuatu yang menyakitkan dan harus terjadi. Kalau konsekuensi sesuatu harus terjadi. Coba di sini kita bandingkan. Kalau hukuman itu identik dengan peraturan. Jadi peraturan itu dibuat hanya satu orang. Contoh, guru saja yang menguasai di kelas tersebut atau kepala sekolah. Kalau konsekuensi itu hasil kesepakatan bersama. Contoh, sampean buat suatu peraturan atau kesepakatan di dalam kelas, tidak boleh rame di dalam kelas. Nah, itu muridnya sepakat, gurunya juga sepakat, itu masuk konsekuensi. Kalau restitusi, pilihan, murid diberikan kesempatan untuk memperbaiki tindakan yang dilakukan. Nah, itu namanya restitusi. Jadi itu hukuman tidak nyaman untuk murid atau anak dan akan membekas dalam jangka waktu panjang. Konsekuensi juga seperti itu, tidak nyaman untuk murid, tapi jangkanya hanya waktu pendek. Kalau restitusi dapat menguatkan murid dalam jangka panjang. Kenapa kok bisa dapat menguatkan murid dalam jangka panjang? Karena apa? Karena di dalam restitusi itu kan kita memberikan kesempatan kepada murid, gimana sih nak sampai untuk memperbaiki kesalahan yang kamu lakukan. Murid akan berpikir sendiri caranya bagaimana. Nah, jadi secara tidak langsung kita memberikan pembelajaran berpikir kritis pada murid. Murid akan tersakiti, murid dibuat tidak nyaman, murid mendapat penguatan. Nah, itu korban mendapatkan keadilan. Pastinya, soalnya kan yang pelaku langsung dikasih hukuman, korban bisa diabaikan untuk konsekuensi, dan restitusi korban mendapatkan ganti. Ini ada lagi. Pada hukuman, perilaku pasif agresif meningkat, kemudian sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Kalau konsekuensi, penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek. Ya benar, murid tidak akan mengulangi kembali, tapi hanya jangka pendek. Pas gak
tanggung jawab untuk perilakunya karena dia sudah menyadari akan kesalahannya, itu restitusi. Berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Jadi nek aku no sekolahan ya aku patuh pada peraturan, nek aku no rumah ya wis weruku, aku bebas. Nah, seperti itu. Membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat. Dan restitusi fokus pada pemecahan masalah dalam jangka panjang. Nah ini hukuman, peraturannya kamu harus mengelilingi lapangan 10 kali. Nah, murid atau anak akan membenci peraturan tersebut. Nah, kalau konsekuensi apa sih peraturannya? Kemarin sudah kita sepakati bahwa kalau kamu terlambat kamu harus apa? Nah itu konsekuensi. Kalau restitusi, nilai apa yang sudah kamu langgar kira-kira, dan nilai apa yang kamu yakini, dan bagaimana cara kamu memperbaikinya. Nah, kemudian diberikan kesempatan untuk memperbaiki perilakunya. Nah ini untuk hukuman, awas kalau dilakukan lagi ya nanti ya, awas kamu ya. Lakukan apa yang saya katakan, gitu. Gurunya memerintah langsung. Kalau restitusi, apakah hal ini sesungguhnya ingin kamu lakukan? Kamu benar-benar melakukan hal ini. Nah, seperti itu. Nah, ini untuk hukuman tadi bersifat paksaan. Kalau konsekuensi stimulus respon. Kalau restitusi teori kontrol. Kemudian hukuman mendorong menyalahkan diri, konsep diri buruk, murid akan menyembunyikan kesalahan. Jadi tambah berbohong, duduk aku bu, tambah nyala no koncone. Iku lho bu, sing ngilokno bu duduk aku soalnya di dihukum karo gurune. Ini kalau konsekuensi mendorong patuh, tapi patuhnya hanya sementara pas di sekolah saja ya. Konsep diri baik, murid atau anak belajar taat peraturan. Sedangkan restitusi mendorong disiplin positif, konsep dirinya kuat, dan murid belajar akan memecahkan masalahnya. Ini hukuman mencoba mengontrol anak dengan penguatan negatif atau membayar impas kesalahan. Mari Kak go atribut, kalau lengkap atributnya langsung dikasih hukuman. Jadi merasa impas, itulah balasanmu, kamu sudah melanggar aturan. Seperti itu kalau hukuman. Mencoba mengontrol anak dengan penguatan positif, penguatan positif. Dan anak, kalau restitusi, anak paham bahwa dirinya sendiri yang pegang kendali. Anak mengerti bahwa dia salah. Lagi kayak cara yang memperbaikinya. Nah itu perbedaannya. Hukuman dampak pada murid. Nah, murid itu akan marah, merasa bersalah, rendah diri. Apa bu rendah diri? Minder dan mengasingkan diri. Tiba-tiba tidak diharapkan atau sangat melukai hatinya. Nah, hukuman itu. Kalau konsekuensi kehilangan hak waktu jeda seseorang diri, penahanan sudah diketahui dan masuk akal. Sedangkan restitusi, murid atau anak tidak kehilangan waktu, namun tambah bersemangat untuk memperbaiki dirinya, berupa undangan untuk mengadakan restitusi. Dan restitusi itu dibuat oleh anak sendiri, bukan guru. Kalau hukuman dibuat guru, ya. Kemudian kalau konsekuensi kesepakatan guru dengan murid. Kalau restitusi dari murid itu sendiri untuk memperbaiki perilakunya. Nah, sekarang lanjut ke keyakinan kelas. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2? Lagi, mengapa sih keyakinan kelas? Mengapa kok tidak peraturan kelas? Nah itu pertanyaan pemantik. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2? Coba kira-kira
jawabannya apa Bapak Ibu? Apa disuruh gawe helm saat berkendara? Melindungi kepala. Melindungi kepala, berarti sebagai nilai keselamatan, masuk ke nilai keselamatan. Yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap hari? Yo ben sehat. Berarti di situ ada nilai keselamatan dan nilai kesehatan. Nah, itulah tujuan keyakinan kelas dibuat, yaitu terdapat nilai-nilai yang akan kita inginkan di suatu kelas. Nilai keselamatan atau kesehatan inilah yang kita sebut sebagai suatu keyakinan, yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati, baik itu dari guru maupun dari murid. Nah, cara membentuk keyakinan kelas. Yang pertama, keyakinan kelas itu dibentuk berupa pernyataan-pernyataan universal, kemudian dibuat dalam bentuk kalimat positif, kemudian tidak terlalu banyak sehingga mudah dihafal dan dipahami murid, kemudian sesuatu yang mudah diterapkan di lingkungan sekolah, kemudian semua warga kelas bisa berkontribusi untuk melaksanakan keyakinan yang telah disepakati dan bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dengan melakukan evaluasi dan refleksi dari keyakinan kelas yang telah dibuat. Nah, ini salah satu contoh dari keyakinan kelas. Keyakinan kelas 1, setiap anggota kelas perlu belajar. Setiap anggota kelas perlu senang. Setiap anggota kelas perlu melakukan tugas. Setiap anggota kelas perlu saling menghargai, perlu merasa aman. Ini salah satu contoh keyakinan kelas. Ya. Jadi di situ tidak ada kalimat negatifnya, tidak ada kalimat tidak atau jangan. Ya. Kita anjurkan untuk menggunakan kalimat positif dan mudah diingat oleh murid. Keyakinan kelas 5, selalu bersikap positif, menjadi diri terbaik, percaya diri dan menghormati orang lain, berkomitmen terhadap setiap tugas dan senantiasa membantu teman. Ini juga salah satu contohnya, masuk kelas tepat waktu, mengucapkan salam, melaksanakan piket, kemudian saling menghargai, memanggil teman sesuai namanya. Nah, itu loh biasa banyak yang tidak sesuai di sekolah kita, ada yang memanggil dengan nama orang tua. Nah, itu kita masukkan ke dalam keyakinan kelas kita. Atau memperhatikan ketika guru menerangkan. Nah, di situ kan kalimat positif semua, tidak ada kalimat negatif dan pendek, mudah dipahami oleh murid. Lanjut ke kebutuhan dasar manusia, ya. Jadi kita sebagai manusia pasti punya kebutuhan dasar. Setiap tindakan jenengan, perilaku jenengan itu untuk memenuhi kebutuhan dasar sampean. Begitupun perilaku murid-murid kita ada tujuannya. Dia ingin memenuhi kebutuhan dasar mereka. Jadi perilaku murid itu jangan selalu disalahkan. Mungkin ada kebutuhannya yang belum terpenuhi. Di antara 5 kebutuhan dasar manusia, yang pertama kebutuhan bertahan hidup, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima, love and belonging. Bu Tiwi gak pengen tahu kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima? Ya, semuanya pasti pengen kebutuhan kasih sayang, ya. Kebutuhan kebebasan, kebutuhan kesenangan dan penguasaan. Ada 5 kebutuhan dasar manusia, ya. Coba, kebutuhan untuk bertahan hidup kita semua tahu, kita butuh makan, butuh rumah, butuh kesehatan dan yang lainnya. Itu masuk ke dalam kebutuhan bertahan hidup. Yang kedua, kebutuhan rasa
koneksi sosial. Jadi kebutuhan dengan sesama teman, dengan pasangan kita, tentunya kita ingin diberikan kasih sayang, diberikan perhatian, diterima oleh teman-teman kita dan masyarakat di sekeliling kita. Itu masuk kebutuhan kita. Kasih sayang. Yang ketiga yaitu kebutuhan akan pilihan, kebebasan. Sampai dikai kebebasan pilih sesuai dengan keinginan sampean, pilihan hidup sampean, jalan hidup sampean, itu masuk ke dalam kebutuhan kebebasan. Ya. Kebutuhan kesenangan, mari sedih-sedih, uangku ya pengen seneng, pengen refreshing, pengen healing. Nah itu masuk juga kebutuhan dasar kita, kepengen senang-senang. Nah itu. Kebutuhan penguasaan, ya, sama pengen berkuasa di dalam kelas, berkuasa di rumah, berkuasa untuk anak-anak jenengan, berkuasa untuk diakui atas kompetensi yang sudah sampean raih, sampean ingin dihormati, itu masuk ke dalam kebutuhan penguasaan. Kita boten, ada yang tidak butuh dengan ini, adakah? Lah, bisa membuat pencapaian kompeten diakui, dihormati, ini masuk ke dalam kebutuhan penguasaan. Lain ada contoh kasus biar sampai lebih paham kebutuhan apa sih yang kira-kira ingin dipenuhi Doni. Coba. Ibu Ambar, guru wali kelas 2A di SD Pelitahati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya. Doni, beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda kira-kira apa alasan Doni melakukan itu? Jawab. Apa yang kira-kira sama jadi Ibu Ambar? Apa yang sampai lakukan, Bu Dewi? Ya. Untuk solusi permasalahan ini saya akan menyampaikan perilaku anak tersebut dengan meminta paksa makanan itu pada wali murid. Jadi saya mengatasi siswa ini dengan berkolaborasi dengan wali murid bagaimana solusinya yang terbaik. Tepat sekali, yaitu bisa berkolaborasi dengan wali murid menyampaikan, atau bisa langsung ke Doninya ditanya alasannya kenapa kamu melakukan seperti itu. Apabila jawaban Doni ketika ditanya oleh Ibu Ambar, karena saya lapar Bu, orang tua saya tidak membawakan bekal makanan, maka kebutuhan dasar yang ingin dia yang ingin dia penuhi adalah kebutuhan bertahan hidup. Soalnya tidak dibawa mamai bekal. Lah yang kedua, apabila Doni menjawab bahwa alasannya mengambil bekal temannya karena dia merasa senang dengan temannya, jadi memperhatikan dia, berarti caper, gelek perhatian. Ketika temannya melaporkan tindakannya itu pada gurunya dan gurunya memberitahu orang tuanya, nah itu tadi Bu Tiwi berkolaborasi dengan orang tua sehingga orang tuanya jadi memperhatikan dia, jadi orang tua yang lebih perhatian. Berarti kebutuhan apa yang ingin dipenuhi Doni, yaitu kebutuhan kurang kasih sayang. Doni mau, jadi ingin kasih sayang dan rasa diterima. Selanjutnya, apabila jawaban Doni dalam kasus di atas
bekal makanan yang dibawakan ibunya. Bosen kukunang wae, dikai iwak endok wae karo ibuke. Karena ibunya selalu membawakan bekal yang sama. Lah berarti Doni ingin memenuhi kebutuhan apa? Kebutuhan kebebasan. Pengen nyoba bekalnya temannya dengan mengambil bekal temannya. Nah itu. Selanjutnya, apabila Doni menjawab bahwa ia melakukan aku lo iseng bu, kepengen mainan karo temenku wae. Lah apabila dia menjawab seperti itu, berarti kebutuhannya Doni yang ingin dipenuhi yaitu kebutuhan akan kesenangan, kepengen bersenang-senang dengan temannya saja. Kemudian apabila jawaban Doni dia merasa hebat karena temannya jadi takut dengan dia, pengen teman-temannya kucek wedi karo Doni. Nah berarti kebutuhan apa yang ingin dipenuhi Doni, yaitu kebutuhan akan kekuasaan loh, itu loh bu. Jadi setiap tindakan perilaku muridku ono sebabmu sababe, kita cari tahu dulu kira-kira kebutuhan apa ya sing mau dipenuhi muridku iki iso melakukan tindakan perilaku tersebut. Lanjut ke dunia berkualitas. Dunia berkualitas adalah tempat khusus dalam pikiran Anda, tempat Anda menyimpan gambaran dari semua yang Anda inginkan, dan kebutuhan ini bersifat lebih umum, universal, sedangkan dunia berkualitas lebih unik dan personal. Nah ini dunia berkualitas. Jadi kalau menurut pemahaman saya itu dunia berkualitas itu di dalam diri sampean kok apa sih yang membuat istimewa? Siapa sih yang kira-kira istimewa di dalam hati Anda? Begitupun murid-murid Anda, murid-murid jenengan, okay? Kira-kira sih membuat murid-murid jenengan istimewa di dalam hatinya itu siapa ya? Bu, itu tak guru atau suasana kelas atau yang lainnya itu masuk ke dalam dunia berkualitas sehingga murid itu nyaman. Kemudian kalau mau bercerita apapun nyaman, kalau dia mau bergurau, bercanda, bermain dengan teman-temannya dia merasa nyaman. Dia bisa memasukkan dunia berkualitas itu, siapapun bisa masuk ke dalam murid kita. Boyku tak temani masuk dunia berkualitasnya, orang tuanya, gurunya atau yang lainnya itu yang dimaksud dunia berkualitas. Nah, selain tadi ada hukuman, konsekuensi, dan ada restitusi, ini ada 5 posisi kontrol seseorang atau guru. Di antaranya yaitu guru itu ada yang menjadi penghukum, ada yang menjadi pembuat merasa bersalah, ada yang menjadi teman, ada yang menjadi pemantau, dan ada yang menjadi manajer. Ini saya punya video, coba Bapak Ibu simak dari video berikut ini. Adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Dawson dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut.
Bu. Saya Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren! Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi membuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa membangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat,
Murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya, benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin, ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu, ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren, ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren, agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik, Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Itulah tadi 5 posisi kontrol yang kita ketahui, dan mungkin salah satunya
kelima posisi kontrol tadi, oh iya tiba aku iki selama iki gawe posisi teman, selama iki gawe posisi penghubung. Nah, kita menjadi lebih sadar bahwa apa yang harus kita lakukan selama ini untuk anak didik kita, yaitu menerapkan posisi manajer, sehingga nantinya akan menjadikan seorang anak lebih mandiri, sadar akan kesalahannya dan mencari solusi untuk memperbaiki dirinya. Di ciri identiknya pada posisi penghukum menghadik, awas kamu ya, kalau kamu tidak melakukan itu kamu dihukum berkeliling lapangan 5 kali. Nah itu penghukum. Pembuat merasa bersalah, ayolah demi ibu, ayolah buat ibu bangga, buat ibu senang. Nah seperti itu, dan nadanya agak lebih halus. Kalau posisi pembuat teman tadi kan demi ibu, kalau pembuat merasa bersalah, anak itu dipojokkan. Nah kamu sudah mengecewakan ibu, bagaimana kalau ibu nanti dimarahi sama kepala sekolah lah, seperti itu, mengecewakan ibu lah, identik seperti itu. Kalau memang tahu itu tadi sama dengan konsekuensi, apa sih konsekuensi yang harus kita apa sih konsekuensi yang sudah kita sepakati kemarin? Kamu tahu lah, seperti itu, pemantau, gurunya memantau terus perilaku dan tindakan murid. Dan posisi manajer ini sama dengan restitusi. Nah itu yang motivasi eksternal itu penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau. Yang masuk motivasi intrinsik, manajer. Kemudian yang masuk ke identitas gagal, penghukum dan pembuat merasa bersalah. Yang masuk identitas sukses nantinya yaitu posisi teman, posisi pemantau dan posisi manajer. Lah dampaknya apa pada posisi penghukum itu tadi? Murid akan mengulangi kesalahan berulang kali dan akan menjadi lebih agresif. Masih ingat dengan kasusnya anak peserta didik kita, Haikal, contohnya ya, Haikal ya, kan dia selalu datang terlambat, kukunya setiap hari panjang, dia mengulangi kesalahan, malahan dia gak mau tahu, pokoknya aku masuk, modelannya seperti itu. Nah mungkin kita salah dalam memberikan perbaikan kepada atau memberikan saran kritik kepada peserta didik kita. Mungkin saat itu kita sebagai penghukum atau pembuat merasa bersalah atau menjadi teman, sehingga dia tidak ada motivasi dalam dirinya untuk lebih baik lagi. Nah ini dalam posisi penghukum, murid akan meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Wis gak masuk nanggone dunia kualitasnya murid nih, posisi penghukum. Kalau pembuat merasa bersalah, murid meletakkan guru di dalam dunia berkualitasnya. Kamu sudah mengecewakan ibu, kamu hari ini datang terlambat, ibu kecewa sekali sama kamu. Nah itu pembuat merasa bersalah. Kemudian kalau posisi teman, murid meletakkan guru sebagai orang penting dalam dunia berkualitasnya. Jadi murid akan ketergantungan, tidak mandiri. Malah apa-apa aku ngelakoni iku, kok guruku yang belani aku ya tetap dikei nilai api kok. Nah seperti itu. Kemudian posisi pemantau, murid meletakkan guru peraturan di dunia kualitas, sampai pantau terus konsekuensinya harus ini. Jadi murid akan merasa takut dengan gurunya dan memasukkan guru itu masuk ke dalam dunia berkualitasnya. Sedangkan posisi manajer, murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Jadi dia menghargai dirinya sendiri dan memasukkan dirinya sendiri ke dalam dunia berkualitas. Nah ini kita lanjut ke segitiga restitusi. Prinsip-prinsip restitusi memperbaiki hubungan,
tidak merasa minder dengan kelompoknya karena kesalahan yang dia lakukan, itu restitusi. Adapun proses restitusi ini yang terdiri dari langkah-langkahnya, yaitu menstabilkan identitas. Biasanya kata-kata yang keluar saat menstabilkan identitas ini, kata-kata seorang guru, kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Semua manusia pernah berbuat salah kok. Ibu juga pernah melakukan hal itu. Kamu bukan satu-satunya kok yang pernah melakukan kesalahan itu. Nah, itu masuk menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Semua perilaku memiliki alasan. Jadi kita tanyakan kepada murid kita, kamu pasti punya alasan melakukan hal itu. Kira-kira apa sih alasanmu? Karena apa kamu melakukan itu? Nah, itu masuk ke validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan, yaitu kita biasanya memberikan pertanyaan seperti ini. Kira-kira keyakinan apa ya yang sudah kamu yakini, yang sudah kamu langgar, kira-kira apa? Maka murid akan berpikir, kira-kira apa ya keyakinan di kelas ini yang sudah saya langgar. Nah, seperti itu. Nah, ini menstabilkan identitas. Itu tadi, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Validasi tindakan, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Menanyakan keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati. Nah, itu tadi. Coba tak berikan contoh salah satu video saya tentang penerapan restitusi. Sering tidak masuk sekolah, bahkan kamu tidak mendapat tugas dari guru. Apakah kamu punya sudah berapa kali tidak masuk sekolah? Jadi terus itu suatu kesalahan bukan? Ya, kesalahan itu memang manusiawi. Setiap orang pernah berbuat salah. Yang terpenting kamu bisa belajar dari kesalahanmu dan berusaha untuk memperbaikinya. Setuju? Akhirnya mari kita cari solusinya bersama ya. Dan yang sering kita masuk dan tidak mengerjakan PR dari biaya pasti punya alasan. Alasannya kenapa? Dia mau sering kerja dan saya Terus untuk PR-nya kamu tahu dengan kelas apa yang sudah kamu belajar? Ya, itu masuk dengan kedisiplinan. Ya. Nah, untuk yang dengan kelas apa yang sudah kamu lakukan tadi tentang kedisiplinan, disiplin itu penting tidak buat kamu? Pentingnya apa? Oke, benar sekali. Nantinya kamu juga akan jadi orang sukses. Jadi prestasi yang sudah kamu raih dengan kamu belajar menghargai waktu. Selain itu, kamu juga dibarengi dengan usaha dan doa. Apalagi doa untuk kedua orang tuamu ya. Kemudian bagaimana caranya kamu memperbaiki dari kesalahanmu? Oke, bagus sekali. Budaya menghargai usaha untuk memperbaiki dari kesalahan. Tapi nanti budaya juga akan bekerja sama dengan orang tuamu untuk membangunkan lagi sehingga kamu akan masuk dengan tepat waktu dan mengerjakan PR tugas dari guru. Oke, Daniel, terima kasih atas waktunya. Untuk memahami materi ini, biar jenengan lebih paham, saya punya kasus, nanti kita pecahkan bersama-sama ya.
sekolah. Dia pun akhirnya sampai di gerbang sekolah, tapi baru menyadari kalau tidak menggunakan sepatu hitam seperti tertera di peraturan sekolah. Di depan pintu kelas, Bapak Lukman memperhatikan sepatunya Sabrina yang berwarna coklat. Sabrina berusaha menjelaskan bahwa dia terburu-buru dan salah menggunakan sepatu. Pak Lukman menanyakan Sabrina, apa peraturan sekolah tentang seragam warna sepatu? Sabrina menjawab, sudah mengetahui sepatu harus berwarna hitam, namun terburu-buru dan salah mengenakan sepatu. Selain tidak mungkin kembali pulang karena rumahnya jauh sekali, Pak Lukman tetap bersikeras pada peraturan yang berlaku dan mengatakan, ya sudah, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu salah, sudah terlambat, salah pula warna sepatunya, segera buka sepatumu kalau tidak bisa mengenakan warna sepatu sesuai peraturan. Sabrina meminta maaf dan memohon kembali kepada Pak Lukman agar tetap dapat mengenakan sepatunya dan berjanji tidak akan mengulang kesalahannya. Namun Pak Lukman tidak mau tahu. Tidak, kamu telah melanggar peraturan sekolah. Kalau tidak sanggup ambil sepatu di rumah atau diantarkan sepatu ke sekolah, ya sudah, kamu tidak bersepatu saja seharian di sekolah. Sekarang copot sepatumu dan silakan belajar tanpa sepatu seharian. Sabrina pun dengan berat hati mencopot sepatunya dan memberikannya kepada Pak Lukman seharian. Dia tidak berani berkeliling sekolah karena malu dan lebih banyak berdiam diri di kelas tanpa alas sepatunya. Pak, dari kasus 2 ini, posisi kontrol yang diterapkan Pak Lukman kira-kira apa? Ayo, saudara. Alasannya, dikasih alasan. Kalau Pak Lukman menjadi posisi manajer, seharusnya dia katakan, Sabrina, apakah kamu mengetahui peraturan yang berlaku di sekolah ini? Tahu Pak, harus memakai sepatu hitam. Ya, jadi kamu hari ini memakai sepatu bukan warna hitam. Kalau Bapak boleh tahu alasannya kenapa ya? Saya bangun terlambat Pak. Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah hari ini? Saya akan meminjam sepatu ke teman yang rumahnya dekat dengan sekolah Pak. Dan bagaimana kamu akan memperbaiki jika hal ini terulang lagi? Besok saya akan tidak bangun terlambat dengan menyalakan alarm sehingga saya lebih teliti lagi dalam menggunakan sepatu. Saya hargai usahamu untuk memperbaiki dirimu. Lah itu perkataan sebagai seorang manajer. Posisi seorang manajer. Lanjut kasus terakhir, ini terakhir deh. Biar kasus terakhir. Kan ada kasus yang familiar. Ibu Doni sedang menjelaskan pelajaran bahasa Inggris di papan tulis. Namun beliau memperhatikan bahwa Fajar malah tidur-tiduran dan tanpa acuh tak acuh pada pelajarannya. Fajar, coba jawab pertanyaan nomor 3. Maju ke depan dan kerjakan di papan tulis. Fajar pun tampak malas-malasan maju ke depan. Dan sesampai di depan papan tulis pun Fajar hanya diam terpaku sambil memegang buku bahasa Inggrisnya dan memainkan spidol di tangannya. Ayo Fajar, makanya jangan tidur-tiduran. Lain kali perhatikan. Sudah sana, duduk kembali. Kira-kira siapa yang bisa? Kira-kira siapa yang bisa? Katanya Bu Guru. Fajar pun kembali duduk di bangkunya. Hal seperti ini sudah seringkali terjadi pada Fajar. Seperti tidak memperhatikan, acuh tak acuh, dan nilainya pun tidak terlalu baik. Untuk pelajaran bahasa Inggris, pada saat ditegur oleh Ibu Dani, Fajar hanya menjawab, tidak tahu Bu. Ibu Dani pun menjawab lirik, gimana kamu Fajar? Kamu tidak kasihan sama ibu ya? Ibu sudah capek-capek mengajarkan kamu, tidak kasihan kamu sama ibu. Dan Fajar pun diam bisu. Kira-kira posisi kontrol apa yang sedang dilakukan oleh Ibu Dani? Kira-kira
kira-kira posisi kontrol apa? Ada kata-kata kamu tidak kasihan ya sama ibu, berarti posisi kontrol. Kasus 3 ini guru Budani ini sebagai posisi kontrolnya sebagai pembuat rasa bersalah. Jadi setelah Fajar tidak mengerjakan atau melakukan sesuatu yang diminta oleh Budani, beliaunya berkata, gimana kamu Fajar, kamu tidak kasihan sama ibu ya? Nah itu jadi memaksa Fajarnya seperti merasa bersalah kepada Bu Guru, seperti itu ya. Terima kasih untuk Bu Lila, beri tepuk tangan untuk Bu Lila. Ya benar sekali bahwa Ibu Dani ini menerapkan posisi kontrol sebagai pembuat merasa bersalah. Jadi anak itu tambah minder, bukan tambah semangat kalau dikasih kata-kata yang seperti itu. Kamu sudah mengecewakan ibu, kamu tidak kasihan sama ibu. Nah, sekarang ke kebutuhan dasar manusia, tadi kan ada 5. Kira-kira kebutuhan dasar apa ya yang ingin dipenuhi oleh Fajar? Saya belajar. Kebutuhan dasar. Kasih saya. Butuh perhatian dan kasih sayang. Ya, benar sekali bahwa Fajar ini butuh kasih sayang dan rasa diterima, baik itu dari guru maupun dari teman-temannya. Nah, butuh juga kebebasan karena dia males di pembelajarannya. Ibu Sobo, Ibu Fajar. Dan Ibu Dani. Karena dia malas pada pembelajarannya Ibu Dani. Nah, bagaimana sampai sebagai Ibu Dani caranya bagi anak agar tidak malas pada pembelajaran? Yaitu dengan menggunakan model-model pembelajaran yang active learning, diskusi kelompok, dikasih ice breaking atau games-games pembelajaran, sehingga kebutuhan dasar Fajar nanti sampai 1 jam lebih kita sudah belajar bersama tentang budaya positif di sekolah. Semoga apa yang saya sampaikan tadi bermanfaat dan nantinya kita bisa terapkan di lingkungan sekolah kita sehingga menjadikan peserta didik kita lebih bertanggung jawab, lebih mandiri dan akan membentuk karakter profil pelajar Pancasila. Terima kasih atas waktunya dan mohon maaf apabila ada kehilafan dalam tutur kata saya, baik yang saya sengaja maupun tidak. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup dengan acara hari ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar hari ini? Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari kita melakukan pupus semangat biar pembelajaran hari ini lebih semangat lagi. Oke? Lebih semangat. Sadar, dididik, duduk, dan duduk. Se-a-a,
di saat di kelas berjalan dengan tertib, maka kita buat kesepakatan kelas atau keyakinan kelas. Setuju anak-anak? Nah, salah satu kesepakatan kelas ini harus disepakati bersama. Jadi diskusi antara bu guru, bu Yaya, sama dengan murid-murid, ya. Coba beberapa kesepakatan kelas yang nantinya menciptakan budaya positif di kelas kita. Yang pertama apa saja? Tidak boleh membuli. Oh iya, dalam membuat kesepakatan kelas tidak menggunakan kalimat negatif. Jadi harus menggunakan kalimat positif. Apa sih bu kalimat negatif? Tidak, jangan, tidak boleh. Berarti kalau tidak boleh membuli, kalimat positifnya menjadi apa? Saling apa? Menyayangi. Saling menyayangi. Oke. Kebalikannya tidak boleh membuli, berarti saling menyayangi. Yang kedua, ada lagi yang mau berpendapat di dalam kelas. Boleh di kelas. Jangan kata tidak boleh, harus kalimat positif. Gimana? Tidak boleh tidur di kelas, berarti apa kalimat positifnya? Disiplin. Disiplin ini termasuk datang tepat waktu, mengerjakan tugas dari guru, tertib di dalam kelas. Kalau tertib di dalam kelas masuk tidak tidur, tidak apalagi rame di dalam kelas. Nah, ada lagi mematuhi aturan guru. Mematuhi aturan guru. Dengarkan atau memperhatikan. Memperhatikan guru. Saat diterangkan. Ada lagi? Memakai seragam rapi. Masuk disiplin. Masuk disiplin. Memakai seragam rapi. Tidak boleh jangan tidak boleh tidak ada, itu masuk kalimat negatif. Yang kalimat positif boleh membawa hewan di kelas, tertib saat di kelas. Kepada teman bagaimana? Selain saling menyayangi, saling menolong. Oke, saling menolong atau saling membantu. Nah, ini sudah 5 saja kesepakatan kelas yang kita laksanakan bersama-sama nantinya. Yang pertama apa? Saling menyayangi. Yang kedua, disiplin. Yang ketiga, oke. Yang ketiga, Bapak anak menyetujuinya dan mau melaksanakannya. Mau melaksanakannya? Oke. Terima kasih. Dan itu saja yang Bu Yaya sampaikan. Semoga kesepakatan kelas ini nanti dilaksanakan benar-benar. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Sauda, guru kelas 6 UPT SD Negeri 243 Gresik. Setelah saya mengikuti kegiatan diseminasi JGP Angkatan 11 Ibu Zakiatul Daroja tentang disiplin positif, materi yang disampaikan oleh Ibu Zakia sangat menarik dan menambah wawasan saya, khususnya tentang kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol restitusi, segitiga restitusi, dan bagaimana menyusun keyakinan kelas yang baik. Harapan saya setelah mengikuti kegiatan diseminasi ini, saya beserta murid-murid saya dapat menyusun keyakinan kelas yang baik dan dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari.
serta dapat meninjau secara berkala tentang keyakinan kelas tersebut. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah saya mengikuti kegiatan diseminasi budaya positif yang dilakukan oleh Bu Zakiatul Daroja atau Bu Yaya, saya jadi mengetahui dan memahami konsep-konsep penerapannya. Di antaranya dalam menyusun keyakinan kelas, mengetahui motivasi murid, kebutuhan dasar murid, dan 5 posisi kontrol. Maka dari itu, menurut saya, keyakinan kelas ini dapat diwujudkan sebagai usaha dalam memenuhi kebutuhan dasar murid melalui penerapan restitusi pada murid sebagai salah satu contoh atau cara untuk menanamkan disiplin positif yang termasuk dalam budaya positif di sekolah. Hal ini menurut saya sangat menarik, ya. Sebab penerapan disiplin dalam membangun budaya positif di sekolah, terlebih tentang penerapan dan restitusi yang selama ini sudah melakukannya, namun kurang sempurna. Dan ini akan saya perbaiki ke depannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya senang sekali telah menyusun keyakinan kelas bersama Bu Yaya dan teman-teman, sehingga kelas nantinya akan berjalan dengan tertib dan disiplin.